Di pagi yang berkah ini Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingganya kita dapat menjalankan aktivitas kewajiban kita dari mulai sholat subuh berjamaah hingga dilanjutkan dengan kajian Islam. Mudah-mudahan segala daya upaya langkah kaki jamaah sekalian menuju tempat masjid ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai pahala di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan yang kurang sehat, yang sedang ada hajat, mudah-mudahan setelah keluar dari masjid yang ini Allah berikan solusinya. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga pada seluruh umatnya yang insyaallah mudah-mudahan wabil khusus yang hadir di sini juga mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nusallimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidina ibadillah syuhadain ila anqala. Fara'un cabang masalah idza waqa'a fi ta'amin jamidin, apabila terjatuh atau kejatuhan fi ta'amin jamidin pada makanan yang sifatnya padat. Jadi kalau ada makanan yang sifatnya padat itu kejatuhan, misalnya di sini kasamanin, yang kejatuhan adalah minyak samin. Fa'rotun masalah, yaitu kejatuhan semisal tikus ya. Jadi ada tikus jatuh di minyak samin misalnya. Kemudian tikus itu mati. Ulkiyat wa ma'ulaha, kemudian ya ditemukan di sekitarnya lima masalah fakor. Maka cara membersihkannya adalah bagian yang hanya terkena najis di sekitar situ saja. Jadi kalau misalnya tikus itu jatuh ke misalnya di minyak samin, misalnya ditempatkan satu baskom gitu ya, atau jatuhnya di tempat sekitar sini aja, maka yang dibersihkan adalah hanya sekitar tidak jauh dari lokasi jatuhnya tikus tersebut. Sedangkan tempat yang lain yang tidak terkena imbasnya dari jatuhnya tikus tadi, maka tidak usah dibersihkan. Jadi cukup sekitar paling dekat dengan bangkai tikus itu. Wal baqi thahirun, sedangkan area yang lain yang tidak terdekat dengan jatuhnya bangkai tadi thahirun, maka hukumnya suci. Karena ini tikus ini sifatnya jamid, benda yang padat. Beda kalau misalnya yang jatuh di tempat itu misalnya kencing. Kalau kencing kan cair, pasti merambat kemana-mana. Pasti yang dibersihin juga harus banyak ya. Seandainya pun misalnya air kencingnya itu sudah mengering, maka itu juga hukumnya jadi hukmiyah, mutawassit hukmiyah. Berarti harus diteliti dulu apakah bagian ini bau enggak, bau kencing enggak, dengan indera penciuman saja. Karena najisnya sudah enggak kelihatan, tapi baunya mungkin masih bisa dirasakan. Ini bedanya dengan mutawassithah ainiyah dan mutawassithah hukmiyah. Kalau ainiyah, benda najisnya masih bisa dilihat oleh mata, sedangkan hukmiyah, benda najisnya sudah mengering, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi masih bisa dicium untuk keberadaannya. Wajab itu huwa alladhi, sedangkan yang dimaksud dengan benda padat itu ialah idza hurifa minhu, apabila diciduk atau diambil darinya, la yataraddu ala qurbin, maka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Itu yang dimaksud dengan benda padat. Contoh misalnya
pasir, benda padat atau cair. Kalau diambil kemudian ditaruh di situ, kira-kira hilangnya itu lama atau dekat atau cepat hilangnya. Kalau nggak hujan, mungkin pasir itu ya tetap di situ aja posisinya, nggak berkurang. Tapi mungkin kalau kena hujan bisa jadi ya jumlahnya atau kadar pasir itu jadi berkurang. Jadi yang namanya benda padat itu apabila sudah diambil, waktu untuk hilangnya itu biasanya lebih lama dibandingkan dengan benda cair yang seandainya diambil, ditaruh mungkin langsung ngalir gitu aja. Far'un, sebab far'un cabang masalah. Idza tanajjaza, apabila najis atau dihukumi najis, ma'ul bi'ri al-qalili, yaitu air sumur yang jumlahnya sedikit. Dimulai koti najisin, sebab najis yang mengenainya. Lam yadhur bin nasi, maka tidak bisa dikatakan suci hanya dengan bin nasi, dengan sebab mengurasnya. Jadi seandainya ada sumur kejatuhan bangkai tikus ya, itu tidak kemudian tidak dikatakan sumurnya menjadi suci kembali hanya dengan sebab dikuras sumurnya, itu enggak. Jadi sampai betul-betul najisnya itu hilang, baik itu baunya atau misalnya sifat airnya ya. Sifat air itu kan ada 3, ada bau, warna, dan rasa gitu. Seandainya 3 sifat air itu tuh masih sifatnya najis setelah kejatuhan bangkai tikus atau bangkai kucing misalnya, itu tidak cukup setelah kemudian airnya dikuras itu menjadi bersih, enggak. Jadi diselidiki dulu, diteliti dulu, istilah bahasa kerennya itu diobservasi dulu, betul-betul kalau memang sudah steril kembali ke asalnya, maka baru dikatakan suci. Atau bisa jadi begini caranya, nggak usah sumurnya dikuras, nanti buang-buang tenaga juga buang-buang air, percuma. Bangkainya kita ambil saja dulu, kemudian setelah itu sumurnya kita diamkan dengan beberapa waktu, beberapa hari. Jadi dengan nambahnya debit air sumur itu, secara tidak langsung airnya bisa menghilangkan bau busuk tadi atau bangkai tadi. Jadi secara normal, secara wajar aja nanti hilang sendiri gitu. Daripada kita kuras sumurnya sampai ratusan liter kita buang tenaga juga, percuma juga gitu. Jadi solusi yang lebih apa namanya ya, yang lebih selektifnya, yang lebih baiknya itu adalah bangkainya diangkat, kemudian airnya didiamkan dulu, tidak kita gunakan sampai menambah debit air sumurnya itu. Dan kemungkinan nanti dengan sendirinya bau bangkai dan mungkin sisa-sisa bulu-bulunya ya, bulu tikus dan sebagainya, bulu kucing itu nanti dengan sendirinya akan hilang. Bal yambahi, bahkan sebaiknya alla yunzal, nggak usah dikuras. Nah ini, jadi nggak usah dikuras, sebaiknya bangkainya aja diambil, kemudian air sumurnya nggak usah dikuras, diamkan saja. Kalau ini sifatnya air sumurnya yang terbuka, beda dengan air sumurnya yang pantek mungkin udah tertutup, ini nggak mungkin kena tikus gitu. Liuk sarol mau, supaya air itu jadi bertambah banyak ya, tadi. Jadi dengan bangkainya diambil, kemudian airnya didiamkan, jadi liuk sarol mau, nanti dengan sendirinya air sumur itu akan naik, akan bertambah debit airnya. Binabhin, sebab sumber, ausofin, atau dengan sebab ya menuangkan air, ausof bimain fi, atau dengan sebab menuangkan air ya dalam sumur tersebut. Awil kasiru, atau airnya itu banyak ya, ditaghayyir,
yang kemudian air itu berubah ya sebab najis tadi ya, lam yudhar, maka tidak dikatakan suci illa bizawalihi, kecuali dengan menghilangkan atau mengangkat bangkai tadi. Jadi seandainya sumur itu banyak jumlah airnya, debit airnya banyak, kemudian berubah sifat airnya karena kejatuhan najis tadi, maka posisi air tadi dihukumi tidak suci kecuali dengan membuang ya atau menghilangkan najis yang ada di air sumur tersebut. Tentunya dengan sifat air tadi yang tiga, yaitu bau, rasa, dan warna. Seandainya sudah berubah dua, artinya sudah baunya sudah asli, warnanya sudah asli, cuman rasanya aja yang mungkin masih belum berubah, maka ini masih ini dikatakan suci. Jadi kalau yang berubah hanya satu ya itu masih bisa. Tapi kalau yang berubah sudah dua, baunya masih bau yang tidak enak, rasanya pun tidak enak, berarti air ini masih dikatakan najis. Pernah Pak kejadian sumurnya dulu yang hidup dalam jam 70-80 kali yang sumurnya masih terbuka itu, pernah nggak kejatuhan tikus atau kucing gitu? Nah, kalau sekarang kan kemungkinan kecil enggak ya, karena sudah tertutup gitu ya. Ini mungkin di kampung-kampung ya yang masih tradisional, mungkin sumurnya masih terbuka, masih nimba gitu ya. Fa'in bagian, jika masih tersisa bihi dalam air sumur tersebut najasatun, sebuah najis, kasya'ri fa'watin, misalnya bulu ya, bulu tikus tadi, walam yataghayyar, dan tidak merubah dari sifat air tadi, fatohurun, maka air sumur tadi menjadi tetap suci. Ta'ad isti'maluhu, yang sulit digunakan ya, idla yaqullu minhu. Jadi sulit misalnya ketika bulu tikus tadi masih misalnya di sumur tadi, kemudian ketika ditimba ya, timba itu tidak bisa melepaskan atau tidak bisa ketika ngambil bulu itu nggak mungkin sempurna semuanya keangkut gitu. Jadi susah, ini sifatnya susah, makanya ini dimakruh ya. Seandainya bulu tikus tadi ketika ditimba ya, kemudian itu tidak semuanya terangkut atau terambil. Falyunzah ulu, maka ini harus dikuras ulu semuanya. Nah ini ya, ini memberatkan ya. Ini memberatkan seandainya terjadi seperti ini kasusnya ya. Sisa-sisa bulu tikus yang masih mengambang di sumur itu seandainya memang akan diambil semuanya, ini kemungkinan besar sangat susah, apalagi bentuknya yang sangat kecil gitu ya, yang sangat tipis, dari jangkauan mata misalnya kedalaman sumur 12 meter atau lebih dari 12 meter. Untuk melihat apakah itu bulu tikus itu kayaknya susah. Oleh karenanya hal seperti ini dimaafkan. Bah ini taroka, dan jika menciduk air qoblan nasi ya, sebelum tadi dikuras, walam yatayaqqan, dan dia yakin dan dia tidak yakin bima ihtarafahu syaitan ya, bahwa ya bulu-bulu sisa dari tikus itu dia yakin semua sudah terangkat kok gitu, karena sudah terangkat misalnya, dia yakin bahwa sisa najis yang ada di sumur tadi semuanya sudah terangkat. Lam yadurru wa indurnahu, maka hal ini tidak masalah atau tidak membahayakan. Wa indurnahu, walaupun ia masih menduga, masih punya dugaan, kayaknya sih mungkin
satu dua mah masih tersisa mungkin bulunya gitu. Tetapi keyakinan awal bahwa kayaknya sudah semuanya najisnya sudah terangkat, maka ini menjadi patokan bahwa air sumur tersebut maka hukumnya menjadi suci kembali. Ini ada sebuah kaidah, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang atau bisa berubah atau menjadi hanya karena keraguan-keraguan. Contoh misalnya, orang yang ketika habis sholat maghrib setelah tadarus kemudian dia duduk-duduk, begitu dengar adzan, kumandang adzan isya, dia gak wudu lagi karena dia misalnya yakin, tadi saya kayaknya nggak kentut ya, habis ngaji tadarus kemudian saya duduk-duduk ngobrol misalnya, tapi perasaan saya selama tadi ngobrol saya nggak kentut. Nah, kalau dia yakin hal itu bahwa itu dia nggak merasa kentut, maka ketika isya nggak usah wudu lagi, nggak apa-apa, karena yakinan yang awal tadi bahwa dia masih memiliki wudu belum batal. Ini dikiaskan dengan permasalahan tadi. Amalan sebab mengamalkan bitaqdimil asli, yaitu qaidah bitaqdimil asli ala dhahiri, yaitu mendahulukan hukum asal. Hukum asalnya dia yakin bahwa saya belum kentut, saya yakin bahwa semua najis yang ada di sumur tadi semuanya sudah dibersihkan ala dhahiri, ya, daripada hukum dohirnya. Meskipun dohirnya perasaannya ya mungkin masih ada perasaan kayaknya sih mungkin satu dua masih ada kali bulu tikus yang masih ada di sumur tersebut. Tapi hukum yang awalnya yang asalnya yang dimenangkan, yaitu yakin bahwa semuanya sudah terangkat. Wala yadhuru, dan tidak suci mutanajisun, benda yang terkena najis, ya, binahwi kalbin, semisal dari misalnya dari anjing, illa bisab'in waslatin, kecuali ya dibasuh dengan 7 kali ba'da zawadil aini, setelah menghilangkan bentuk najisnya, walau bimarrotin, ya, meskipun dengan berkali-kali. Nah, ini terkait dengan hukum najis anjing, ya. Ini para ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi dan Imam Maliki sepakat bahwa anjing itu enggak najis, suci. Ini beda dengan Imam Hanafi dengan Imam Hambali, mutlak najis, ya, baik dalam keadaan kering anjingnya maupun basah, keringat anjing, anjing, kemudian air liurnya semuanya najis. Sedang Imam Hanafi dan Imam Maliki itu apabila kita bersentuhan dengan anjing yang dalam keadaan tidak basah, yang basah sekalipun basah juga nggak apa-apa, tapi yang najis air liurnya itu. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran yang dikatakan najis di situ adalah khinzirin, ya, yaitu babi, celeng, ya. Qurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, bangkai, darah, dan babi atau celeng. Kalbun di situ nggak masuk, karena kalbun ini suatu binatang yang beda dengan binatang yang lain karena memiliki kecerdasan, bisa digunakan, dimanfaatkan untuk penjaga rumah, untuk menyelidiki misalnya kasus pembunuhan. Ini anjing-anjing yang harganya mahal, melebihi, ya, harga Innova mungkin, ya, harganya sampai 300, 400, bahkan 500 juta anjing pelacak itu. Makanya ada 10 binatang yang masuk surga, diantaranya adalah anjingnya Ashabul Kahfi itu, ya. Diantaranya ada an-namal, semutnya Nabi Sulaiman, burung hudhud, ya, kemudian buruk, ya. Itu termasuk, ya, anjing masuk dalam kategori 10 binatang yang nantinya masuk surga karena bisa menjaga, mendampingi Ashabul Kahfi yang saat itu tertekan, ya, dikejar-kejar
pemerintah yang zolim gitu. Anjing ini menjadi penjaganya. Makanya di sekitar kita ada orang yang ya kadang bawa anjing ya, dibawa keliling kemana-mana. Itu anjingnya bersentuhan nggak apa-apa kalau menurut pendapat Imam Hanafi dan Maliki. Tapi air liurnya memang iya najis. Ya, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali mutlak mau kering mau basah bersentuhan dengan anjing ya harus dibasuh 7 kali. Ini disebut dengan najis mughaladah. Yang salah satu ketika membersihkannya harus dengan menggunakan debu ya. Wa muziluha marratin wahidatin ihdahunna binturab. Maka cara menghilangkan najis mughaladah yaitu 7 kali basuhan, dan salah satunya harus dengan menggunakan debu tayamumin yang biasa digunakan untuk tayamum ya. Mamzuzin yang dicampur bil ma'i dengan air. Jadi debu yang dicampur dengan. Jadi gini cara membersihkan najis mughaladah. Seandainya misalnya ada seseorang dijilat oleh anjing, maka boleh pakai debu dulu dicampur dengan air. Ini yang pertama, digosok-gosok. Baru setelah itu yang keenamnya dengan air. 2, 3, 4, 5, 6 itu. Ini cara membersihkan najis mughaladah. Bi ayyukadhiro, sekiranya air menjadi ya, yukadhirul ma'a, sekiranya air menjadi hatta yadhur ya, sehingga menjadi jelas ya, atharuhu, bekas debu itu fi dalam ma, wa yasulu bi wasatihi ila jami'a sa'il mahallin tanajis ya. Dengan perantara sampai seluruh bagian yang terkena najis tadi, tangan yang kena najis tadi betul-betul sudah kita yakin semuanya sudah jelas bersihnya dalam membersihkan najis mughaladah tadi. Wayakfi dan cukup fil raqidi ya, di dalam air yang diam, tahrikuhu, dengan menggerakkan tempat sab'an ya, sebanyak 7 kali. Bagaimana misalnya ini terjadi di air yang diam, cara untuk mengusir najis yang ada di air yang diam ya, ini bagaimana caranya? Maka caranya harus dengan digerakkan 7 kali misalnya ya. Saya pernah menyaksikan langsung, seingat saya sih tahun 80 sekian ya, waktu saya diajak sama almarhum bapak saya. Biasanya bapak saya itu setiap tahun mengunjungi tempat yang pernah disinggahi oleh kakek saya dulu, Bagia Jilani Asnawi Kudus. Itu bapak saya silaturahim, menyambung silaturahim tempat-tempat yang dulu pernah didakwahin oleh mbah saya. Ya, saya ingat banget itu daerah Demak. Ya, di Demak itu karena memang daerahnya pesisir ya. Jadi kalau lagi musim kemarau, sungai-sungai yang yang nyambung ke laut itu pada kering. Jadi di situ ada danau, danaunya itu airnya nggak kemana-mana, di situ-situ aja, ya ngembang di situ. Jadi orang nyuci baju, nyuci piring, mandi di situ bareng-bareng. Di sana perempuan, di sini. Jadi sekilas bisa melihat aurat beda jenis gitu. Ini, jadi kencing di situ. BAB-nya sih di kebun, tapi nanti ceboknya di situ. Gitu. Jadi gimana menghadapi kasus kayak gini? Kencing di situ, cebok di situ, ceboknya aja. Buang air besarnya sih di kebun gitu. Ini saya ngalami begitu, saya mau BAB, saya bingung, Pak, BAB-nya di mana? Dia mau ke kebunnya di sana, ngumpet di kebun, baru ya ceboknya di air danau tadi gitu. Ya kayak apa namanya ya?
Ya di belakang rumah saya itu sekarang di Rawadeno, rawa gitu, tapi luas gitu. Nah, ini hukumnya tetap suci karena kalau dibandingkan jumlah air itu lebih banyak dibandingkan kotoran dari orang-orang yang kencing di situ atau cebok di situ. Jadi yang dimenangkan adalah karena jumlah airnya lebih banyak. Dan mungkin ini di daerah-daerah yang pedalaman masih seperti itu, yang nggak punya sumur, nggak punya jamban, jadi ngandelin sungai ataupun ya tadi rawa gitu yang ada airnya. Qala Syekhuna, berkata guru kita, yadhuru, jelas, inna dhahaba, bahwa gerakan anna dhahaba marratan, bahwa gerakan ke depan satu kali, ya dihitung satu kali, wal auda ukhra, dan kembalinya dihitung sekali. Jadi ketika kita menyingkirkan misalnya itu ada, mohon maaf, ada kotoran ngambang gitu, itu kita aja dorong airnya dulu supaya kotoran itu pergi ke sana gitu, ya dorong tadi sekali, 2 kali sampai 7 tadi, cara menghilangkan tumpukan kotoran misalnya di air yang masih menggenang gitu. Itu cukup begitu ya. Seandainya kita jijik kalau mau ngambil langsung dengan tangan, jijik, berarti cukup disingkirkan dengan gerakan tadi, menggerakkan tangan 7 kali gitu. Wafil jari, dan cukup pada air yang mengalir, mururun ya, lewatnya sab'ijariyatin, 7 aliran air itu, itu tadi ya. Jadi harus disingkirkan dengan 7 gerakan. Ya, mungkin kalau di Mampang nggak ada ya. Dulu di Mampang memang rata-rata BAB-nya masih di empang dulu, buat nanti giliran ceboknya di rumah gitu. Belum ada jamban soalnya ya, zaman dulu belum ada WC gitu ya. Jadi saya sendiri juga mengalami ya, ketika di Pitara gitu, BAB-nya di empang ya. Jadi Mampang pun di situ ya sama ya. Tanahnya Haji Beri itu mau masuk ke empang tuh, jadi ini ya, rumahnya Pak Haji Sa'ali almarhum itu tadinya tempat saya ya BAP itu gitu, ya Pak Bisar belakang rumahnya itu empang semua dulu ya. Nah bapak saya ngontrak di samping rumah Bang Bisar tahun 88. Ingat mas, tahun 88. Kemudian pas ada masih Talim, masa ada itu tahun 93. Tapi posisi saya masih di Rembang, saya masih mondok. Jadi kadang saya pulang, kadang saya jarang pulang karena udah betah di pondok, jadi saya nggak pernah pulang. Pas sudah selesai baru pulang. Wala tajriba, dan tidak butuh pencampuran debu ya, fi aditurabin ya, terhadap tanah yang telah berdebunya. Kalau tanah yang sudah berdebu ya nggak usah ditambah lagi dengan tanah. Ini kasus tadi ya. Farun, cabang, laumas sakal ganda hilama inkasirin lain. Seandainya orang menyentuh anjing dahilal ma'i kasirin, di dalam air yang banyak, lam tunajjas yadahu, maka itu tidak dihukumi najis tangannya. Jadi misalnya ada orang mandi bareng di sungai dengan anjingnya, itu ya kata pengarang kitab ini, itu tangannya nggak najis. Yang tadi berarti ini mengikuti pendapat siapa tadi? Pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki. Jadi ada orang yang punya anjing mandi bareng di kolam renang misalnya. Nah ini tangannya, maka ketika terjadi sentuhan dengan anjing tersebut, tangannya dan najis. Tapi seandainya yang nyentuh ada liurnya, itu baru najis. Tuh, ini kembali kepada menurut pendapat Imam
Hanafi dan Imam Maliki. Tapi kalau kita umumnya mengikuti pendapat Imam Syafi'i berarti najis, semuanya najis. Ya, mau menyentuh langsung badannya si anjing atau liurnya, ya, misalnya dijilat dan sebagainya, tetap hukumnya adalah najis. Walau rafa'al kalbun, jikalau si anjing tadi mengangkat roksahu, ya, kepalanya, min ma'in, dari tempat air, waqamuhu, dan, ya, mulutnya air, mutarotibun, yang basah. Walam yu'lam, dan ia tidak mengetahui umasatuhu, bahwa ia, ya, bersentuhan dengan mulutnya, ya, ya, ketika dalam posisi tadi mandi bareng, ya, lam yunajis, maka dia tidak najis. Seandainya ketika mandi di kolam renang tadi, orang yang punya anjing, dia merasa tadi saya tidak menyentuh mulutnya, berarti ketika dia selesai mandi bareng dengan anjing tadi, maka dihukumi tetap suci. Dia tetap suci, meskipun pegang-pegangan gitu, megangin si anjingnya, misalnya di gosok-gosok gitu, ya, badannya. Tapi selama dia yakin tidak menyentuh liurnya, mulutnya, ataupun lidahnya, berarti orang tadi dihukumi tetap suci. Ini menurut versi pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik. Qala Malikin wa Dawudin, berkata Imam Malik dan Imam Abu Dawud, al-kalbu tohirun, anjing itu suci, wala yunajisul ma'an, dan tidak dihukumi air itu najis, ya, al-qalilu, yang jumlahnya sedikit, diwuluhihi, ya, sebab, ya, dijilat anjing. Nah ini, wa inna ma yajibu ghuslul ina'i, akan tetapi wajib membersihkan tempat diwuluhi, yang tempat tadi sudah dijilat oleh anjing. Misalnya piring yang biasa dimakan, tempat makan anjing, ini memang harus dibersihkan, ya. Berapa tadi? Yaitu 7 kali, ya, bersihan. Salah satunya dengan turab, ya, dengan debu. Ta'abudan, adalah karena murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut pendapat Imam Hanafi dan Maliki. Jadi selama tidak bersentuhan langsung dengan mulutnya atau lidahnya, maka orang yang memiliki anjing tetap dihukumi suci. Paham ya, Pak? Paham ya? Cuman ini ada permasalahan, memang pernah ada permasalahan. Ada seseorang membawa anjing di masjid, ini langsung, ya, langsung mendapat tanggapan yang ramai gitu, ya. Ya. Karena lingkungan di situ mengatakan bahwa anjing itu hukumnya adalah najis. Ya. Akhirnya timbulnya pertanyaan, sebenarnya anjing itu kategori najis apa enggak sih gitu. Ya. Akhirnya dijelaskan oleh para ulama, ya, dengan mengambil dalil, ya, tadi dari Imam Hanafi dan Imam Maliki. Itu saya kutip dari kitab, ya, karangan dari Syekh Wahbah Az-Zuhail, ya, di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adilluh. Itu ada sebuah keterangan bahwa beliau mengambil atau mengutip firman Allah, yaitu surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Jadi yang dimaksud dengan rijsun, kotor, najis, itu adalah bangkai, darah yang mengalir, kemudian babi. Di ayat ini enggak ada kata-kata kalbun, anjing enggak ada. Nah ini yang mendasari mengapa Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan bahwa selama kita tidak bersentuhan langsung dengan mulut dan air liur anjing, itu hukumnya tetap suci. Dasarnya adalah ayat ini.
ya Pak ya. Wa yu'fa, dan dimaafu atau dimaafkan andami nahwi ya burghusin, semisal darah nyamuk. Nah kalau darah nyamuk ini hukumnya bagaimana? Seandainya kita plok nembak misalnya darahnya misalnya, ini gimana nih darah nyamuk misalnya? Lima la nafasalahu, di mana nyamuk ini adalah hewan yang tidak memiliki darah sailatin yang mengalir, kabaudin ya, seperti nyamuk ya. Jadi darah semacam nyamuk itu ya, kabaudin seperti nyamuk. Wakoblin, kutu juga sama ya, darahnya kalau kita petas ya gitu aja nggak mengalir gitu. Ya ini hukumnya gimana seandainya kita mematikan nyamuk dan mematikan atau membunuh kutu, itu darah yang masih nempel di ini hukumnya najis atau enggak? Nah ini kan harian kita nih, kadang sering ya terjadi sama kita. La anjildihi, tidak dari kulitnya ya, dari kulit nyamuk maupun kutunya. Jadi memang darahnya ada di dalam situ. Wadami nahwi dumalin, dan darah semacam bisul ya, kabusrot ya, dumalin kabusrotin ya, seperti darah jerawat. Wajurhin, dan darah karena luka ya, karena luka sabetan misalnya ya. Ini gimana ya, terkait dengan darah tadi ya, nyamuk maupun darah kutu ya, ini hukumnya dimaafu, jadi nggak najis ya, tinggal kita bersihkan saja ketika kita mau beribadah, mau sholat, bekas darah yang ada di ya kuku itu ya, tadi karena mungkin atau di sini ya nyamuk yang kita matikan, tinggal kita usap aja ya. Dengan hilangnya darah tadi otomatis kembali suci. Wa in kasurat damu, walaupun darah itu dikatakan banyak, misalnya darah yang ada di misalnya di jerawat atau bisul ya. Nah bisul ini, nah beda dengan bisul ya. Kalau bisul itu kan ada campuran nanah. Kalau campuran nanah ini masuknya kategori najis mutawassito. Kalau ini kan ada baunya. Kalau bisul itu kan campuran nanah dengan darah, sehingga baunya tidak menyedapkan atau tidak mengenakan. Kalau ini ya harus dibersihkan. Wangtasyaro, yang menyebar ya, bikin sebab keringat. Au pausal awalu ya, atau ya banyak sekali ya. Atau misalnya darah ini misalnya banyak sekali. Al awalu ya, dalam contoh awal yakni darah nyamuk tadi ya. Bihai suto bakosaubi, sekiranya ya darah tadi merata ke baju, ala nukuli mu'tamadi, menurut pendapat yang mu'tamad itu masih dimaafu ya. Yang penting biwairi fi'lihi, tanpa adanya unsur kesengajaan. Misalnya bisulnya mecah ya, mecah dengan sendirinya gitu. Mecahnya pas malam-malam di saat tidur. Begitu dia bangun ya, dia nggak ngeh kalau bisulnya sudah misalnya sudah pecah. Tidurnya pakai sarung. Ya, sarungnya kemudian dipakai untuk sholat subuh gitu. Dia baru ngeh, yang namanya orang ya, apalagi sudah umur di atas 50, kadang-kadang kan sering banyak lupanya. Dia nggak ngeh, begitu selesai sholat subuh, dia merasakan pantatnya kok nggak begitu sakit gitu. Ternyata begitu diperiksa, sarungnya sudah ya ada bercak kotoran dari pecah bisul tadi. Seandainya hal ini memang betul-betul tidak disengaja dan di luar ya nalar tadi, karena lupa tadi, maka ya menurut pendapat yang bisa kita pegang, hukumnya sah.
Tapi seandainya kita ragu, apakah sholat saya jadi sah enggak ya, gara-gara tadi saya pakai sarung yang masih ada bekas darah nanahnya. Kalau seandainya ragu akan keabsahan sholatnya, lebih baik sholatnya diulang. Seandainya memang waktu subuhnya itu masih ada, itu lebih baik daripada kita ragu ya. Makanya dalam hadisnya ma yarika ila ma la yakaduka, ya, tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba oleh batin. Sungguhnya kejujuran itu menenangkan hati, sedangkan ya kebohongan raibatun itu jadi bikin kita jadi bingung, jadi ragu-ragu, jadi was-was. Ya, kalau memang kita was-was dengan sholat kita yang tadi, ya, dalam keadaan sarung ternyata kena kotoran nanah, kalau memang ragu, sebaiknya sholat subuhnya diulang kembali, dan itu lebih baik. Baik kasuro bibi kos, dan jikalau darah itu kemudian memang jumlahnya banyak, darah yang pecahan dari bisul tadi, bibi kos, dan kemudian itu dilakukan karena kesengajaan. Nah ini kalau sengaja dipencet, kemudian pecah, kemudian kena sarung, maka jelas kalau ini dihukumi jelas-jelas najis, ya, dan gasah apabila sarungnya yang terkena percakan darah bisul tadi digunakan untuk sholat. Kaan kotala, ya, seperti hanya orang misalnya membunuh nahwi berhusin pisomi, seperti, ya, misalnya ada orang membunuh nyamuk yang ada di, ya, bajunya. Nah, kalau ini kan, ya, au asoro nahwi dumalin, atau memeras, ya, semisal bisul, yang kemudian perasan bisul tadi itu menyangkut, ya, di baju, ya. Nah ini kalau yang semisal ini, ya, kalau misalnya kita sengaja mematikan atau membunuh nyamuk yang ada di baju, misalnya nyamuknya besar misalnya, misalnya, ya, atau kita misalnya meras tadi, ya, bisul, ya, sisa-sisa bisul yang sudah pecah, kemudian kita pencet lagi pantatnya misalnya sampai keluar lagi. Kalau ini kan ada unsur kesengajaan, berarti baju yang terkena darah tadi, darah nyamuk ataupun darah dari sisa perasan tadi dari bisul, maka akan menjadi najis, posisi bajunya akan jadi najis atau kotor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bagi yang mohon maaf bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada kekurangan dan kekhilafan itu murni dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.